ngorek, ngobrol rencana kota, ngobrol singkat, namun berdampak. Ya, kali ini kita membahas suatu hal yang sangat krusial nih di Kota Bogor terutama ya, permasalahan yang semua daerah sebenarnya punya nih. Itu terkait dengan isu penanganan sampah. Nah, kali ini kita telah kedatangan tamu spesial, yaitu Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan Bapeda Kota Bogor, Ibu Sofi Linawati, STMT MMM. Ibu, selamat pagi Ibu. Pagi. Sehat Ibu. Sehat. Terima kasih Ibu sudah bergabung pada kami di acara Korek ini, yaitu podcast Ngobrol Rencana Kota, obrolan singkat namun berdampak. Oke. Bu, sebelumnya, sebelumnya izin saya bacakan dulu ya Bu ya, CV Ibu terkait dengan pengalaman Ibu. Ini Ibu sebelumnya pernah di Inspektorat Kota Bogor sebagai auditor tahun 2006 sampai 2010. Lalu Ibu Sofi Kasubit pada usaha aset DKAD Kota Bogor tahun 2011 sampai 2019. Lalu Ibu menjadi Kabid Penanganan Wilayah di Bapeda Kota Bogor tahun 2020 sampai 2021 sampai sekarang kan masih menjadi Kabid Perekonomian SDA Infrastruktur dan Kewilayahan sampai sekarang ya di Bapeda Kota Bogor. Luar biasa nih Ibu pengalamannya ya. Nah Ibu, ini kita langsung aja bahas Ibu ya terkait dengan isu sampah. Sampah itu kan sudah menjadi isu di mana-mana tuh. Ya, bukan hanya di Kota Bogor tapi juga di dunia mungkin Ibu. Nah, bagaimana nih Bu keadaan pengolahan sampah di Kota Bogor? Ya, Mas Adit, kalau sampah ini kan betul isu global ya, udah bukan isu perwilayah. Jadi boleh dikatakan isu-isu sampah ini cukup rumit. Ya, kenapa? Karena sampah itu tidak hanya berbicara tentang barang mati sampah, tetapi ini banyak kompleksitasnya adalah dia melibatkan perilaku manusianya, sampahnya, ketersediaan infrastruktur, lalu teknologi, kebijakan, dan banyak hal yang memang di dalam pengelolaan sampah ini tidak bisa berdiri sendiri. Hanya sampah dengan pemerintah. Berarti tidak hanya tanggung jawab pemerintah ya Bu ya? Betul. Jadi ada beberapa di Indonesia sini ada tagline ya. Sampahmu tanggung jawabmu. Itu menjadi bagian penting. Kenapa tadi dalam pengelolaan sampah ini bukan hanya menjadi tanggung jawab satu pihak. Dalam hal ini pemerintah saja, tetapi banyak ada pihak lain seperti masyarakat. Masyarakat yang mana? Satu, di lingkungan rumah tangga. Di lingkungan rumah tangga itu kan bagaimana caranya rumah tangga itu rata-rata kan penghasil sampah itu justru di rumah tangga ya. Bagaimana dia mengurangi sampah. Kalaupun ada sampah, bagaimana cara dia memilah sampah. Lalu masyarakat yang mana lagi, yaitu komunitas. Komunitas ini juga membantu nih dalam tadi ketika sudah dipilah mau seperti apa. Lalu pelaku usaha. Contoh di Kota Bogor ini kan ada pelaku-pelaku usaha, kita mengistilahkannya HORECA, hotel, restoran, dan kafe. Ini seperti apa mereka dalam mengelola sampahnya dari hasil usaha mereka. Yang keempat itu adalah produsen makanan kemasan. Ya, kita tahu lah beberapa produsen makanan kemasan yang cukup besar, itu kan pastinya semua produk itu pasti mereka mengemas dalam plastik ya. Betul. Nah itu seperti apa mereka bisa membantu daerah untuk penanganan sampah seperti itu. Jadi memang bukan menjadi tanggung jawab pemerintah. Oke, itu kan bisa dibilang secara garis besarnya itu sebenarnya sampah itu tanggung jawab kita juga. Kita untuk tanggung jawab kita gitu ya Bu ya. Nah tapi kalau kita bicara tentang apa sih upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk pengelolaan sampah itu sendiri bagaimana? Ya, saya berbicara dulu dengan kondisi persampahan di Kota Bogor ya. Baik. Nah, kita berbicara karena saya di Kota Bogor, kita bicara Kota Bogor. Ini gambaran sampah di Kota Bogor ini, timbulan sampah yang dihasilkan oleh khususnya rumah tangga itu sehari itu sekitar 779 ton per hari. Wah, sangat banyak. Dan itu 40% sampahnya itu adalah sampah rumah tangga, sampah
sisa makanan. Sisa makanan. Lalu ada 20% itu untuk kertas, kardus dan sebagainya. Lalu juga ada 15% itu plastik. Sisanya adalah residu dan sebagainya. Nah, itu sangat cukup besar sampah yang diproduksi oleh masyarakat. Nah, kita punya TPA tempat pemrosesan akhir. Jadi ini banyak ini ya, jangan sampai salah. TPA itu bukan tempat pembuangan akhir, tapi tempat pemrosesan akhir. Jadi ini banyak orang berpikir ya udah kita buang aja ke TPA, itu pembuangan akhir. Beda ya Bu ya. Seharusnya adalah tempat pemrosesan akhir. Artinya tidak semua sampah harus dibuang ke TPA. Gitu. Ya. Kita punya TPA lokasi luasnya 37,7 hektar di Galuga. Galuga itu memang secara administrasi ada di Kabupaten Bogor, tetapi secara kepemilikan punya pemerintah Kota Bogor. Dalam prosesnya ini juga walaupun 37 hektar itu mungkin hanya efektif digunakan hanya 7,9 hektar di sana untuk untuk landfillnya ya. Nah, itu artinya memang ada keterbatasan kota untuk memproses di akhir sampah ini. Nah, bagaimana kapasitas dari TPA kita sendiri adalah hanya 550 ton per hari. Artinya masih ada sisa dari 779 ke 550 kan masih ada sisa. Nah, itu yang harus kita coba kurangi. Sebetulnya seharusnya yang masuk ke TPA juga tidak sampai 550 ya. Itu kan kapasitas maksimal. Nah, artinya memang ketika kita makin banyak sampah yang diangkut ke Galuga. Ini juga kan biaya operasional pun cukup tinggi. Nah, kalau kita lihat lagi dengan kemampuan daerah, ini juga kan cukup memakan anggaran yang cukup tinggi. Sedangkan kebutuhan pembangunan Kota Bogor kan tidak hanya melulu terkait sampah. Banyak hal yang sebetulnya kalau kita bisa mengurangi sampah di sumber, ini juga bisa menekan anggaran untuk pengangkutan sampah dari sumber sampah ke TPA. Seperti itu. Nah, sendiri kan kita Bapperia nih Bu, perencanaan. Apa sih Bu peran dari Bapperia sendiri untuk mengatasi isu persampahan dan juga mungkin adakah solusi atau bagaimana Bu sendiri? Sesuai namanya ya, Badan Perencanaan Pembangunan Riset Inovasi Daerah. Jadi artinya kita memang mengawal perencanaan pembangunan, salah satunya sektor persampahan ini ya. Seperti apa kita, bukan hanya tadi kita berbicara nganggarin deh sekian, jumlah sekian kita anggarkan untuk mengangkut sampah. Tetapi kita juga harus merencanakan terkait dengan solusi-solusi apa saja yang bisa dilakukan tadi untuk menekan jumlah sampah yang akan dibuang, akan dikirim ke Galuga untuk diproses akhir, sehingga tadi kita bisa menekan anggaran untuk proses sampah ini. Artinya kita perlu beberapa strategi. Strateginya itu memang hal-hal yang tadi salah satunya adalah peningkatan dulu tadi armada, sarana prasarana, infrastruktur maupun sarana prasarana. Kita tetap mencoba melakukan beberapa pembangunan. Kalau pembangunan mungkin saat ini belum pembangunan TPS 3R, itu memang belum ada penambahan, tetapi minimal untuk mengoptimalisasi TPS 3R yang sudah ada. Lalu untuk dari sisi sarana, kita juga mencoba melakukan permajaan bagi armada-armada pengangkutan sampah. Walaupun masih terbatas, tetapi minimal kita coba upayakan untuk permajaan. Itu dari sisi pemerintah. Tetapi kita juga perlu meningkatkan peran
dari komunitas-komunitas. Nah, Hmm. komunitas-komunitas itu seperti misalnya bank sampah. Ya. Juga diinisiasi oleh Dinas Lingkungan Hidup sudah mulai membentuk RT bebas sampah. Oh, program itu Bu ya? Program RT bebas sampah ini juga yang diinisiasi oleh Dinas Lingkungan Hidup ini justru tadi lebih meningkatkan perilaku hidup sehatnya masyarakat. Artinya untuk mengurangi sampah di sumber. Berarti edukasi ya Bu? Ya, lebih ke edukasi dan juga praktek baiknya. Praktek, betul. Seperti itu. Oke. Nah, lalu yang berikutnya adalah solusi berikutnya adalah teknologi. Ya. Nah, teknologi ini juga kan tidak ada teknologi ini cukup memakan investasi yang cukup besar. Kita di tahun ini sudah mengikuti program untuk waste to energy. Waste to energy. Ya, betul. Sudah ada, ya, betul. Kita sudah ada Perpres mengenai waste to energy dan alhamdulillah Kota Bogor menjadi bagian dari program strategis nasional terkait persampahan ini. Dan ini merupakan langkah baik buat kita karena memang kapasitas dari TPA kita khawatirkan kan makin kalau terus-terusan ditambah terus sampah kita tidak akan menampung walaupun sebegitu luasnya, tapi kan kalau akan lama-lama akan penuh. Tapi dengan adanya teknologi pengolahan sampah menjadi energi listrik ini juga menjadi satu angin segar ya buat pemerintah Kota Bogor dalam menangani persampahan di Kota Bogor. Jadi sampah itu sebetulnya kalau kita melihat sampah itu kan sesuatu seolah nggak berguna ya. Iya, cici lah. Ya, sebetulnya dari sampah itu bisa menjadi satu sirkular ekonomi. Oh ya. Baik dari tingkat sederhana maupun tingkat tinggi. Tadi kalau untuk yang PSEL pengolahan sampah untuk menjadi energi listrik itu kan teknologi tinggi. Tapi sebetulnya di tingkatan rumah tangga pun itu bisa menjadi satu sirkular ekonomi. Ya, dengan memilah sampah. Kalau sampah itu kan sebetulnya ada 3 jenis. Sampah yang bisa didaur ulang, yang tidak bisa didaur ulang, dan residu. Nah, sebetulnya yang diangkut ke TPA itu harusnya yang residu. Oh, dipilah dulu berarti. Ya, harusnya pemilahan. Ya. Ini harusnya bukan dibuang, diangkut ke TPA. Itu karena nanti di prosesnya di sana adalah residu. Yang organik dan anorganik itu sebetulnya yang bisa kita upayakan menjadi sesuatu yang bisa bernilai ekonomis. Sisa ekonomi ya Bu ya, berputar. Itu bisa dari tingkatan rumah tangga ataupun nanti komunitas. Nah, kalau yang residunya itu justru nanti yang teknologi tinggi. Seharusnya seperti itu. Nah, ini yang kita selalu upayakan terus-menerus di Kota Bogor ini agar kita dapat mengurangi timbulan sampah. Timbulan sampah yang ada di rumah tangga. Itu kembali lagi yang dibilang tadi untuk mengurangi mitigasi dan kayak gitu ya. Betul. Seperti itu ya Bu ya. Karena kan Kota Bogor ini tidak hanya tentang sampah. Jadi apabila warga yang memiliki kesadaran penuh tentang sampah, lebih mengurangi dan membantu pembangunan seperti ini. Betul. Makanya dibilang tadi sampah itu dari kita yang kita juga gitu. Iya, betul. Dan tadi sebetulnya bisa balik lagi untuk nambah ini ekonomi kita lah ya. Ya mungkin itulah sebenarnya yang warga sering nggak tahu, karena kan warga tuh kalau secara umum sampah buang aja. Nah ini yang teman-teman di Bogor nih, sampah itu sebenarnya nggak hanya dibuang, ada sampah sampah, ada yang bisa residu yang langsung dibuang, ada juga sampah yang organik yang bisa diulang lagi, putar lagi, bisa jadi pupuk atau diolah jadi apa, atau bahkan bisa jadi kerajinan ya Bu ya. Ya, betul. Apalagi sampah plastik. Ya, sekarang kan memang sudah ada beberapa off-taker ya untuk menerima tadi sampah-sampah yang non organik khususnya. Ini kita sudah bekerja sama sebetulnya pemerintah Kota Bogor ini ada beberapa bank sampah, malah sudah ada bank sampah induk yang untuk nanti menerima beberapa sampah non organik. Ya, itu sebenarnya bisa menjadi peluang juga untuk tadi peningkatan ekonomi masyarakat.
Baik, luar biasa nih tentang sampah. Nih, orang-orang pikir sampah kan hanya sebatas harus dibuang aja, ternyata bisa juga diputarkan menjadi ekonomi. Ya. Oke, mungkin terakhir Ibu Kabit izin untuk kasih kita dong closing statement nih terkait pengelolaan sampah dan juga keadaan sampah di Kota Bogor, dan juga mungkin pesan atau saran buat calon warga Kota Bogor nih tentang terkait dengan sampah. Tadi mungkin sudah disampaikan, sampahmu adalah tanggung jawabmu. Buat masyarakat Kota Bogor, harapan kita adalah kurangi sampah, khususnya di sumber. Kita jaga lingkungan kita, karena dengan kita mengolah sampah dan mengurangi sampah, kehidupan kita akan lebih menjadi baik. Ya. Terima kasih Ibu Kabit atas waktunya. Teman-teman, terima kasih banyak untuk harinya. Untuk teruslah nonton ngobrol rencana kota obrolan singkat yang berdampak. Saya Aditya Gumar pamit berdiri. Terima kasih. Ya, terima kasih.